Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama gue Abi Kuntadi di sini. Sekarang lagi sore-sore ini jam setengah 4 sore. Gue berniat membuat vlog pertama gue mengenai motor gue sendiri, yaitu Yamaha TZR 250 3MA tahun 89. Ini adalah versi kedua dari TZR. Keluarga TZR itu hanya mengeluarkan tiga seri kali ya. Tiga seri, yaitu satu KT atau 3MA, dia nama Jepang sama nama Eropanya. Habis itu ini yang kedua 3MA menggunakan mesin 2 silinder segaris reverse cylinder, dan yang ketiga itu adalah 3XV. Nah, oke, jadi di sini gue akan menjelaskan eh motor gue pribadi, apa sih yang udah gue lakuin untuk motor gue ini, modifikasi apa aja yang udah gue lakuin, dan parts-parts apa aja yang nempel di motor ini. Karena gue harus bilang bahwa parts-parts yang nempel di motor ini banyakan udah nggak original, melainkan parts-parts motor lain yang gue pasang di motor ini gitu. Kenapa gue pakai parts-parts motor lain? Karena emang karena populasinya yang bisa dibilang cukup dikit di Indonesia. Pada saat gue dapet motor ini pertama kali tahun 2012, uh, gue nggak nemu populasi motor lain selain motor ini sendiri. Jadi untuk mencari referensi tuh gue susah banget, apalagi cari partsnya. Nah, jadi di video ini gue akan jelasin apa aja yang nempel di parts ini. Nah, bagi kalian yang kepo, silahkan tunggu, tonton video ini sampai habis, dan gue akan jelasin semuanya. Oke guys, jadi awalnya gue akan menjelaskan bagian depan motor gue ini dulu, tepatnya di bagian handle kanan. Di sini gue udah mengganti semua parts yang standarnya udah nempel di motor ini. Dia dari gas spontan sama master rem depan. Nah, gas spontan depan ini gue udah menggunakan punya Yamaha TZ 2.5 atau TZ 3.5, yang dimana dia sudah menggunakan dua cable throttle ya tempatnya. Nah, karena kan standarnya biasanya menggunakan satu cable throttle, yang dimana di bawah dia langsung dicabang atau disambungkan ke satu tuas, yang dimana dia menarik dua karburator kan, kalau untuk dua silinder. Nah, jadi di sini karena gue udah ganti karburator, jadi gue menggunakan dua kabel untuk satu kabel masing-masing ke satu karburator. Jadi individual throttle cable kali ya sebutannya. Nah, selain itu gue udah ganti handle rem ini juga menggunakan punya Yamaha R1. Kenapa gue pilih kayak Yamaha punya R1? Karena di sini dia udah pakai standarnya punya Brembo. Nah, kenapa nggak gue ganti Brembo yang RCS atau semacamnya? Karena menurut gue pribadi nggak cocok motor gue ini menggunakan part tersebut gitu. Saya harganya mahal dulu pas gue review motor ini pertama kali pas gue SMA. Gue pakai uang jajan, gue sisilin. Jadi gue belinya juga selain lebih murah, dia juga lebih cocok karena kesan warna silver ini lebih klasik atau lebih masuk dibanding gue menggunakan parts yang mungkin warnanya lebih modern. Jadi kan nggak cocok kalau motor tahun 89 menggunakan parts yang katanya lebih modern, kayak mencolok sendiri gitu loh. Jadi gue lebih milih pakai yang ini. Menurut gue ini juga udah cukup sih, karena dia di bawah kan juga udah pakai dua kaliper, satu kaliper itu ada 4 piston. Jadi menurut gue ini udah cukup banget gitu. Nah, selain itu gue juga udah ganti selang remnya, pakai selang rem yang braided. Gue nggak pakai selang rem yang mahal sih, karena waktu itu juga ini gue belinya pas lagi rebuild, yang dimana gue itu masih SMA juga. Jadi gue masih percobaan menggantiin parts ini dulu. Sampai sekarang alhamdulillah so far so fine. Bahkan bisa dibilang performanya sampai sekarang masih cukup bagus pengeremannya. Mungkin karena kebantu sama dua kaliper ya, sama dua kaliper dan dual discnya ini. Jadi ini semua masih reasonable banget sih, masih reasonable banget gitu. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Oke, sekarang mari kita lanjut di bagian kaki-kaki depan. Dia kaki-kaki depannya ini shocknya masih menggunakan yang teleskopik, belum upside down, berukuran 41 mm. Gue lupa sih bagian sininya kayak ini, bagian innernya tuh 41 mm. Terus udah dibekali juga dengan double disc. Nah, double discnya ini satu kalipernya itu juga sudah menggunakan 4 piston. Jadi untuk pengeremannya menurut gue ini udah cukup oke banget. 4 piston untuk satu kaliper ya. Jadi 2 kaliper dia ada 8 piston. Nah, selain itu juga di shock depan ini juga udah preload. Gue lupa sih berapa. Nanti akan gue jelasin di bagian atas ya. Dia bisa diputar-putar di bagian atas itu. Jadi dia menurut gue untuk kaki depannya ini udah cukup mumpuni. Ini standarnya udah preload. Jadinya menurut gue modifikasi nggak terlalu yang ekstrim banget. Menurut gue ini udah cukup banget untuk penggunaan sirkuit yang menurut gue track day dan untuk pemula seperti gue. Jadi di sini masih oke lah performanya. Oke,
Oke, sekarang kita ke bagian kokpit ya. Posisinya sekarang begini dulu, gue akan jelasin. Eh, di bagian sini yang gue suka tuh, bagian kokpit ini yang gue suka adalah dia klasiknya tuh ada banget karena dia ada bagian besi yang dimana apa nih untuk penyangga fairingnya ya. Gue suka banget bagian itu karena di situ menurut gue itu adalah salah satu ciri-ciri motor klasik banget ya, motor sport klasik banget. Nah di sini gue udah pasangin string damper bagian samping. Karena kenapa gue pakai yang samping, kenapa gue nggak pakai atas sini? Selain nggak ada ruangannya juga, gue lebih suka bagian samping karena emang motor klasik rata-rata mereka pakainya sebagai samping sini. Di sini gue juga pakai, udah ganti handle couplingnya, pakai punya Yamaha R25. Gue suka lagi karena warnanya dia serasi sama punya R1 ya, warnanya di silver juga. Udah gitu sekarang kita lihat bagian kokpitnya. Nah di sini yang gue bilang tadi, ini adalah bagian preloadnya. Ini standarnya udah bawaan punya TZR 3MA, jadi dia standarnya udah preload untuk bagian depannya. Kita lihat bagian speedometernya. Nah, di sini speedometernya dia cuman sampai 180 km/jam dan RPM-nya sampai 11.500 doang. Nah, yang agak unik adalah dia RPM-nya mulai di RPM 3 gitu, guys. Nah, di situ kenapa mulai dari RPM 3 gue juga nggak paham sih kenapa. Agak aneh menurut gue. Jadi dia kalau misalkan lagi idle di bawah RPM 3 bisa dibilang dia RPM-nya kayak nggak gerak gitu, kayak mati. Setelah dia ngelawatin 3 dia baru gerak gitu. Oke, nah di sini yang udah gue modifikasi ya, selain itu paling cuman positioning untuk stangnya. Nah yang gue suka ini adalah standarnya udah under yoke. Jadi untuk gue modifikasi untuk positioningnya itu lebih enak gitu. Kebetulan ini adalah posisi gue paling PW. Ini gue turunin sekitar 1,5 sentian deh kalau nggak salah. Di bagian sini juga ini gue turunin 1 sentian. Ini 2 kayaknya sih, ini 2. Nah jadi pokoknya di situ udah gue adjust gitu. Nah ini untuk ngelaksonin kalau ada yang ngalang-ngalangin gue ya di sirkuit gitu. Oke, untuk di bagian kaki belakang gue udah ganti velg belakang ini pakai punya ya Kawasaki ZX-4R. Kenapa gue ganti pakai ZX-4R? Karena yang standarnya ini punya 3MA tuh ukurannya 18 inch dan lebarnya tuh kalau nggak salah nggak selebar ini, cuman 4 inch. Nah ini gue udah ganti pakai punya ZX 400 yang dimana ini lebarnya itu 4,5 inch dengan dengan diameter 17 ring 17 ya, dengan ring 17. Jadi dia untuk pilihan bannya itu cukup banyak. Nah kebetulan untuk ban depan belakang gue menggunakan Michelin Power RS. Kenapa gue pakai Michelin Power RS? Harganya yang pertama itu cukup terjangkau dan dia sudah menggunakan dual kompon. Gue suka karena dia tengahnya medium dan pinggirnya soft. Ini enak banget sih untuk di sirkuit. Gue coba kemarin di sirkuit itu enak banget. Untuk rem belakang gue sama sekali nggak apa-apain, itu semua masih standar. Jadi nah suspensi belakangnya dia udah pakai Proling standarnya. Di sini gue juga udah ganti bagian, gue lupa namanya jacknya nih kalau nggak salah ya. Jacknya udah gue ganti, gue panjangin atau gue pendekin untuk biar belakangnya agak lebih naik dikit karena kan dia standarnya ring 18. Dia pas gue 17 dia motornya bisa dibilang agak mingsel ke bawah gitu loh, agak pendek dari ceper. Akhirnya gue ganti agar dia lebih tinggian lagi. Nah jadi akhirnya dia fungsi di sini juga lebih jaraknya lebih panjang, lebih tinggi gitu. Nah sekarang kita jelasin ke bagian knalpotnya ya guys. Oke, ini adalah salah satu alasan kenapa gue suka sama TZR 250 3MA, karena dia menggunakan mesin reverse cylinder yang dimana knalpotnya itu lurus dari bawah, lewatin silinder mesin langsung ke buntut belakang ini. Nah ini kalau bagi kalian yang kepo, ini adalah produk buatan Indonesia, Purbalingga tepatnya. Kenapa gue pesan pakai Purbalingga? Karena di sini nggak ada yang jual coy ukurannya. Dia menggunakan ini 20 sentian kalau nggak salah. Biasanya ternyata tuh motor-motor untuk sini 2 tak menggunakan Ninja aja tuh 30 sentian dan ujungnya dia belok. Karena gue butuh yang lurus, jadi akhirnya gue semuanya ini full custom untuk silencernya. Untuk perutnya sendiri gue dapat dari sananya, sorry kalau nggak kelihatan. Perutnya sendiri itu gue dapat, dan itu kata orang sebelumnya mesen dari Jepang. Jadi semua hitungannya udah hitungan untuk sirkuit motor ini sendiri. Oke guys, kayaknya gue akan jelasin semuanya secara in general ya setelah bagian sini. Oke guys, jadi gue rasa cukup untuk video kali ini ya, vlog pertama gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Satu lagi alasannya kenapa gue nggak rebuild motor ini menjadi motor original lagi, karena semua orang udah ngelakuin itu. Gue belum pernah nemuin sebelumnya
orang merebuild motor itu menjadi motor track day atau motor apa namanya ya digunakan untuk sirkuit, karena semuanya rata-rata mereka merebuild itu menjadi motor original look lagi, which is itu sebenarnya nggak masalah sama sekali, itu soal personal preferences ya gitu. Jadi gue pengen bikin sih, jarang banget 250 cc terutama menjadi untuk motor-motor track day atau racing replika sih tepatnya, ini gue bilang racing replika ya. Jadi kalau bukan gue siapa lagi gitu. Jadi akhirnya gue bikin motor ini menjadi motor racing replika. Tepatnya ini replikain motornya Eddie Lawson tahun 1986. Motor ini sendiri tahun 89. Karena bentuknya itu menurut gue cukup oke banget, proporsional sama bentuk yang JZR 500 ya. Ini untuk fotonya nanti gue kasih contoh di sini ya. Oke guys, jadi thank you untuk nonton video gue sampai sini. Jangan lupa like kalau suka videonya, jangan lupa subscribe kalau pengen nonton video-video gue lanjutnya lagi. Kalau ada masukan, kritik atau saran, boleh langsung komen di video gue. Mohon maaf kalau misalkan gue nggak proper banget untuk menjelaskan pertama kali. Jadi semoga ini bermanfaat untuk kalian. Thank you guys, see you in next video.